Kabarnya, serangan masih terus berlangsung. Sekitar 20 menit yang lalu, kantor berita Iran mengatakan bahwa AS melancarkan lebih banyak serangan di sekitar Pulau Kish, milik Iran di kawasan Teluk, yang dekat dengan Selat Hormuz. Dan ini terjadi saat Presiden AS Donald Trump tampaknya sedang mempertimbangkan apakah akan meningkatkan perang dengan Iran secara dramatis. Dan pilihan-pilihan yang ada di meja benar-benar signifikan. Laporan mengatakan bahwa Trump mengadakan pertemuan di ruang situasi minggu ini untuk membahas kemungkinan perebutan Pulau Hark dengan menggunakan pasukan Amerika Serikat, serta pengeboman kompleks terowongan yang terkait nuklir yang disebut Gunung Pickaxe. Dan dengan kata-katanya sendiri di Fox News menargetkan pembangkit listrik dan jembatan Iran minggu depan, kecuali Republik Islam itu mau duduk di meja perundingan. Trump juga menambahkan, dan saya kutip, "Kita punya orang lain yang akan melakukan operasi darat untuk kita." Tidak ada yang menjelaskan siapa yang dia maksud. Tapi sekarang bersama kita adalah Jason Brodsky. Dia adalah Direktur Kebijakan United Against Nuclear Iran. Dan dia bergabung bersama kita sekarang. Jason, seberapa nyata opsi-opsi ini? Dan menurutmu, seberapa dekat Trump untuk benar-benar mengambil tindakan? Senang bisa bersama Anda. Saya pikir opsi-opsi itu sangat nyata. Rezim Iran telah membuktikan bahwa bahkan ketika Amerika Serikat menawarkan paket keringanan sanksi yang sangat besar, di bawah nota kesepahaman yang akan memungkinkan Iran untuk memperdagangkan minyak dalam dolar untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Untuk memulai pembahasan tentang pencairan aset yang dibekukan dan menawarkan dana investasi 300 miliar dolar untuk rekonstruksi sebagai bagian dari penyelesaian akhir. Bahkan saat itu, rezim Iran menghancurkan nota kesepahaman itu dengan perilaku buruk mereka sendiri. Dan saya pikir Presiden Trump benar. Nota kesepahaman ini adalah sebuah ujian, dan rezim Iran gagal dalam ujian itu. Mereka telah gagal dalam ujian yang sama selama 47 tahun terakhir di bawah pemerintahan Demokrat dan Republik. Dan pada suatu saat, kita harus berhenti memberikan kesempatan kedua. Kamu tahu, gagasan untuk merebut Pulau Kark, yang kita tahu sekitar 90% ekspor minyak Iran mengalir melalui sana, pada akhirnya akan menjadi salah satu operasi militer paling berdampak yang pernah kita lihat di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Kita tahu bahwa seorang Jenderal Anika Srika yang sudah pensiun secara terbuka mengatakan bahwa Washington seharusnya melakukan ini. Tapi seberapa serius sebenarnya pihak militer mempertimbangkan hal ini? Dan apa artinya bagi perang jika itu benar-benar terjadi? Dan apakah itu bahkan mungkin dilakukan? Ya, saya pikir itu mungkin. Saya pikir Amerika Serikat sudah punya rencana untuk itu. Dan saya pikir Presiden Trump sedang mempertimbangkannya dengan serius. Presiden Trump ini sebenarnya sudah berbicara tentang merebut Pulau Kark sejak tahun 1980-an. Jadi saya tidak akan terkejut jika ini menjadi bagian dari diskusi di ruang situasi. Amerika Serikat harus meningkatkan eskalasi untuk mengubah gambaran strategis di kawasan dan memperjelas pilihan rezim Iran. Dan tekanannya terus meningkat dalam beberapa hari terakhir seiring dengan tindakan Amerika Serikat. Serangan militer semakin meningkat dalam tempo dan intensitasnya. Amerika Serikat menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan eskalasi di sini. Dan itulah yang harus dilakukan. Tentu saja, Gunung Pickaxe lebih dalam daripada Natanz dan Fordo. Itu adalah lokasi yang sudah pernah dibom oleh Amerika Serikat dan Israel. Artinya, bom penghancur bunker standar mungkin tidak benar-benar bisa mencapainya. Jadi Trump mengatakan dia akan bertindak jika Iran berubah menjadi lokasi nuklir yang berfungsi. Tapi sekali lagi, apakah Amerika Serikat benar-benar mampu menghancurkannya jika itu terjadi? Ya, menurut saya. Operasi untuk menetralkan Gunung Pickaxe mungkin memerlukan keterlibatan pasukan darat. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Presiden. Jelas, itu menimbulkan risiko besar bagi pasukan Amerika Serikat yang berada di darat. Namun ada opsi lain yang bisa kita ambil tanpa mengerahkan pasukan darat di dekat Gunung Pickaxe yang mungkin akan dipilih presiden pada saat ini. Saya rasa dia akan menjaga ruang geraknya agar tetap punya opsi untuk meningkatkan tindakan jika rezim Iran terus bertindak di luar batas dan melanggar kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui. Sekarang, tentu saja, kita harus mencatat apa yang dikatakan Trump kepada Fox News. Dia mengatakan bahwa orang lain yang akan menangani operasi darat. Dia bilang, kita akan melakukan operasi darat. Itu adalah kata-kata persis darinya. Menurutmu, siapa yang dia maksud? Jelas, di acara ini kami pernah mengemukakan kemungkinan bahwa pasukan Kurdi bisa berperan. Dan apakah Israel juga masuk dalam perhitungan itu? Bisa saja ada komponen Israel dalam kampanye darat. Bisa juga ada elemen rahasia dalam kampanye darat tersebut. Jadi menurut saya, Presiden jelas sedang memberi isyarat tentang sesuatu. Tapi sekali lagi, kita, Amerika Serikat, punya kemampuan untuk menargetkan lokasi lain selain Gunung Pickaxe yang akan menimbulkan pukulan besar bagi rezim Iran.
Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bergabung bersama kami, Jason Brodsky. Terima kasih. Sekarang kita akan beralih ke tamu kita di studio, Yakov Lapin, analis keamanan dan pembawa acara Ross Handler Report. Dan tentu saja analis urusan internasional kami, Dan Perry, yang merupakan mantan editor Eropa dan Timur Tengah di Associated Press. Oke, jadi saat ini banyak retorika yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saya rasa pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya yang telah berubah? Karena pemilu sela masih akan datang. Kita tahu bahwa Anda tahu tidak banyak dukungan publik Amerika untuk dimulainya kembali perang. Apakah ada sesuatu yang spesifik yang terjadi sehingga Trump membuat pernyataan-pernyataan ini sekarang? Saya pikir ada dua garis waktu di Timur Tengah. Satu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa terjadi sampai pemilihan paruh waktu. Itu membawa kita ke bulan Oktober. Dan itu sudah terlalu lama, karena pada titik ini, Trump harus melakukannya. Skenario lainnya adalah kita tidak bisa menunggu selama itu karena orang-orang Iran terus memuji batas dan membuat Amerika tidak mungkin untuk tidak mempercepat pembalasan atas tindakan mereka jauh sebelum pemilihan paruh waktu. Saya rasa Trump pasti telah menyimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi dan kepentingan Amerika secara umum di luar aspek politik, jika kita bisa percaya bahwa Trump bisa berpikir seperti itu. Tapi mungkin kadang-kadang dia bisa. Atau mungkin itu egonya, karena dia terlihat seperti pecundang, pada dasarnya membutuhkan tindakan. Baiklah, Yakov, saya ingin berbicara denganmu tentang gagasan pasukan darat di Iran. Dan Trump yang mengatakan bahwa dia memiliki orang-orang yang akan melakukan itu. Dan bagaimana Israel terlibat dalam hal ini. Terutama karena Israel juga akan menghadapi pemilu yang akan datang pada bulan Oktober. Menurutmu, sejauh mana Israel bersedia bertindak? Sejauh mana Israel mau melangkah dalam melanjutkan perjuangan melawan Republik Islam Iran? Pertama-tama, yang perlu dicatat, Israel saat ini tidak terlibat langsung karena pertarungan ini sekarang. Dan saya akan menyebut ini sebagai konflik berintensitas rendah, meskipun faktanya ini sudah berlangsung selama berhari-hari. Amerika Serikat hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan tempurnya yang sebenarnya dan memfokuskan serangannya di garis pantai selatan. Karena ini adalah pertarungan mengenai masa depan Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat. Dan kepentingan Israel sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh hal ini. Kecuali semakin kecil kemungkinan situasi ini berujung pada nota kesepahaman yang buruk dan kesepakatan diplomatik yang buruk dari sudut pandang Israel, maka itu semakin baik. Jadi, kepentingan Israel terletak pada mencegah Republik Islam membangun kemampuan yang mengancam. Itu berarti nuklir, itu berarti balistik, itu berarti proksi. Jadi, saya tidak akan mengharapkan keterlibatan Israel dalam hal apapun yang berkaitan dengan Pulau Karn. Tidak ada keterlibatan langsung. Itu akan menjadi operasi Amerika jika memang ada. Dan ada banyak alasan mengapa Presiden Trump ragu-ragu untuk melakukan itu sampai sekarang. Tidak akan sulit bagi mereka untuk mengambil alih Pulau Karn. Tapi untuk tetap berada di sana dan menghadapi kampanye IRGC melawan pasukan Amerika di lapangan adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan Trump pada dasarnya akan menghadapi semua masalah yang katakanlah Presiden Bush hadapi di Irak. Bahkan jika itu hanya pasukan kecil dan dia tidak ingin sampai sejauh itu. Ada target lain di Iran yang mungkin bisa diserang oleh pasukan komando Israel, tapi ini sangat berisiko. Dan rencana pertama selalu akan didasarkan pada kekuatan udara. Kamu tahu, situasi yang sangat genting diperlukan agar Israel mempertimbangkan melancarkan serbuan komando darat di Iran. Tapi jika itu terjadi, itu akan ditujukan ke situs nuklir, bukan Pulau Kark, bukan situs minyak. Semua itu akan selalu ditangani dari udara menurut pandangan Israel. Benar. Sangat cepat. Saya pikir ada dua cara berbeda untuk mengerahkan pasukan darat. Salah satunya adalah menduduki area tertentu, misalnya pantai Iran di dekat Selat Hormuz. Dan yang lainnya memang operasi komando. Israel yang sudah memiliki pasukan di Suriah, Lebanon, dan Gaza tidak perlu menjadi bagian dari pendudukan Iran. Saya menolak kemungkinan itu. Namun operasi komando di mana kemampuan atau intelijen khusus Israel mungkin diperlukan memang beresiko, seperti yang dikatakan Yakov. Tetapi bukan hal yang mustahil, terutama jika berkaitan dengan pengambilan material nuklir, jika hal seperti itu muncul. Benar, dan tentu saja seperti yang Anda tahu, pemilu yang akan datang akan sangat menarik untuk melihat bagaimana hal itu memengaruhi pengambilan keputusan Netanyahu dalam beberapa bulan ke depan terkait Iran.